tak terbatas menyertai tiap langkah kami. Terima kasih Bapa dan kesempatan yang indah di rumah ini. Kami mau belajar mendengarkan isi hati-Mu. Melengkapi seluruh kami agar kami cakap dan terampil mengaplikasikan cinta di atas kayu salib di dalam hidup kami masing-masing. Dan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan bertanggung jawab dalam setiap panggilan ilahi yang telah Kau canangkan dalam setiap kami. Yang percaya firman-Mu lah yang akan memperlengkapi, menguatkan, meneguhkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Baru hari ini kita merayakan bersama teman-teman kita Muslim merayakan Lebaran. Kalau setiap Lebaran ada kalimat minal aidin wal faizin. Ada kalimat minal aidin wal faizin. Ternyata minal aidin wal faizin ini merupakan suatu potongan doa, suatu doa yang panjang. Ada dalam suatu potongan doa, ja'alanu minal aidin wal faizin, ya, yang mengandung arti dan makna adalah semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang menang. Ja'alanu minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita dalam golongan orang-orang yang menang, memperoleh kemenangan. Dengan apa mereka memperoleh kemenangan? Memperoleh kemenangan dengan makna juga memperoleh keselamatan. Saya ulangi. Minal aidin wal faizin mengandung makna agar kita masuk dalam golongan orang-orang yang memperoleh kemenangan atau orang yang diselamatkan. Dengan apa mereka diselamatkan? Pertama, mereka melakukan hadis rukun Islam. Salah satunya 5 kali sholat. Di dalamnya ada apa? Doa, puasa. Kalau mereka berhasil puasa nih, mereka menang. Setelah berpuasa, mereka apa? Datang saling minta maaf. Ya. Mereka melakukan juga apa yang namanya sedekah, yang selama ini lagi dirame Gilbert 2,5%. Lebih rame. Melakukan itu, memperoleh keselamatan dengan saling memaafkan dan menahan diri, ya, dalam puasa 30 hari kurang lebih, ya, 29, 30, ya, tergantung bulannya. Itu mereka menahan diri, terus kemudian minta maaf agar minal aidin wal faizin mereka beroleh keselamatan. Kita satu sisi orang Kristen adalah orang yang sudah diselamatkan, tapi kadang-kadang kita nggak merasa bahwa kita sudah diselamatkan. Kemenangan itu kayaknya udah santai-santai aja. Halo? Kemenangan itu bagaikan sesuatu yang ya biasa-biasa saja. Kadang-kadang saya iri dengan mereka. Mereka apa? Mereka gigih mencari keselamatan itu. Halo? Mereka gigih mencari keselamatan itu. Kita yang sudah diselamatkan kayak santai-santai aja. Santai ngapain? Sekarang santai dalam dosa-dosa yang kita senangi. Kita senang dengan dosa-dosa yang kita sembunyikan.
berbohong, masih suka hal-hal yang dosa-dosa yang personalnya, munafik, dosa-dosa yang personalnya. Apa dosa yang personalnya? Masih melakukan sekali, tidak menganggap dia sebagai Tuhan, padahal dia ada. Dalam segala hal, apa? Kebutuhan hidupmu. Kalau seakan-akan merasa bahwa kebutuhan hidupmu gak terpenuhi, padahal dia ada, dia sanggup menolongmu, tapi kau menganggap dia tidak ada. Bahkan kau menganggap Tuhan itu bagaikan satpam saja, yang saat kau perlukan, kau minta tolong. Saat kau perlukan, kau menyebut nama Tuhan. Tapi kalau nggak perlu, kau lagi senang-senang, kau lupa berdoa, bahkan berdoa makannya kau lupa. Termasuk saya juga. Bersaksi pun lupa. Saya tidak menganggap bahwa saya orang yang baik, karena firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Selalu firman Tuhan itu berbicara ke depan dan ke belakang. Saya pun berdoa, saya bukan cuma menjadi pembicara, tetapi menjadi pelaku firman. Ingat ini, kita ini selalu diperhadapkan bagi para hamba-hamba Tuhan yang hadir di sini, yang juga baik guru maupun panggilan pendeta, akan diperhadapkan dengan apa? Bahwa firman Tuhan itu pedang bermata dua, berbicara ke depan dan berbicara buat diri. Maka Paulus berkata bahwa jadilah engkau surat yang terbuka. Halo? Ya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Efesus 2. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Apa yang kita akan pelajari hari ini? Saya berdoa biarlah Roh Kudus menyampaikan pesannya dengan tiap-tiap kita, masing-masing iman yang kita miliki, memperlengkapi setiap kita. Karena setiap firman Tuhan dibacakan itu mengandung arti yang berbeda buat saya dan arti yang berbeda juga buat saya. Itu cara kerja Roh Kudus yang misterius. Kau bisa mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan saya, tergantung padahal ayatnya sama. Amin. 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 Cara kerja Roh Kudus. Maka ada yang dilawat oleh firman Tuhan, namun ada juga yang tidak dilawat. Kerap. Imanmu tidak mau berkembang, kau tidak dilawat oleh Tuhan hari ini. Dimanapun kau berada. Dan satu hal yang saya sangat sedih adalah saya sudah berkali-kali bilang sama Triana, itu jadi lab sekolah minggu, lab apa namanya, tapi nggak jadi. Lab apa namanya? Lab komputer. Akhirnya saya jadi seorang seperti pembohong di tempat ini. Minggu ini kalau nggak jadi, Triana, ya aku resign. Dan kau pun resign aja. Jelas. Minggu ini, ya, jangan jadi pembohong-pembohong kita ini. Kalau kita ngomong sesuatu jadi, kita ada orang-orang yang berkemenangan. Amin. Iya, kita jadi anak-anak Tuhan. Kalau ngomong sesuatu nggak jadi, kita pembual, semua, bohong. Mari kita baca firman Tuhan. Ayat 8, demikian firman Tuhan. 2, 3 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang mempersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Amin. Ini lewat firman Tuhan hari ini kita diingatkan. Orang Islam
puasa mengejar apa? Agar mereka menahan makan, minum. Sebenarnya itu yang terjadi. Kenapa? Mereka mengganti pola makan doang. Makan yang tadinya jam 7, jam 8 dipercepat aja menjadi jam 3. Dan bukanya jam 6. Hanya mengganti polanya saja. Mengejar apa? Keselamatan. Dan kita, siapa di sini yang setiap hari Rabu puasa? Di tangan. Enggak ada yang kita setiap Rabu puasa. Tidak selalu. Tidak selalu. Tidak selalu. Tidak disiplin. Tidak disiplin. Saya tanya, apa yang saudara kejar dengan berpuasa? Carilah kerajaan Allah dan Jangan Bapak yang jawab. Percuma mereka datang di sini mereka puasa, buat apa kamu puasa? Holland. Hah? Holland. Kirana, buat apa kau puasa hari Rabu? Belum tentu. Hah? Uruskan diri. Buat apa kau berpuasa? Berpuasa yang Tuhan kehendaki kamu ngapain? Melepaskan belenggu kelalaian dan melepaskan tali-tali. Ya kan? Kalau engkau dengan sengaja membuat orang terbebani, Tuhan bilang apa? Lepaskan beban itu bagi orang itu. Iya. Yang kau lakukan dalam berpuasa apa? Yang Tuhan mau dalam engkau berpuasa apa? Melepaskan belenggu-belenggu kelaliman. Artinya apa? Dosa-dosa yang kau masih senangin. Halo? Koreksi dirimu hari ini. Mana dosa-dosamu yang masih kau senangin? Masih kau pegang? Renungkan itu hari ini. Kalau kau mau berpuasa, halo? Kalau kau mau berpuasa yang Tuhan kehendaki melepaskan belenggu, dosa-dosa yang masih kau simpan, yang menjadi pintu masuk iblis, sehingga kehidupan kerohanian tidak bertumbuh. Lepaskan itu. Kemarin saya mati. Hampir mau mati sama udah mau mati kan sama aja. Dekat-dekat itu. Ya, itulah. Ya kan? Kalau saya mati yang bertanggung jawab itu 2 orang. Namanya Juli sama Marcelina. Karena mereka yang buka-buka pintu di rumah saya mengizinkan nyamuk masuk. Hingga saya digigit sama nyamuk sama 2 orang ini. Ya. Kalau diam-diam, makanya kalau mereka ini dekat sama saya, mereka bertanggung jawab atas kematian saya, kan? Karena mereka yang buka-buka bersihin horden, masuklah nyamuk itu. Aku lagi duduk-duduk asik-asik, ya kan? Digigit lah. Awalnya ini nyamuk berdarah paha saya kan. Ternyata itulah dia kawan itu yang membuat saya mau mati. Meskipun dia mati duluan, ya kan? Saya giniin, tapi udah masuk juga virusnya ternyata. Nah, ada beberapa hal yang saya dapatkan lewat kejadian kemarin. Ya. Ada banyak bahkan. Pertama nih, engkau hidup di perumahan elit dan nyamuknya makin elit. Rumahnya elit, nyamuknya jadi makin elit, ya kan? Coba kalau tinggal di tempat-tempat kumuh, nggak ada tuh nyamuk elit. Paling gigit meriang-meriang doang, nggak ada DBD. Ditanya Priuk sana nggak ada DBD. Kalau di sini nih
elit nih. Hati-hati di sini di mana ini? Condet Raya 17 ini elit ini. Meskipun kamu makan minum gratis, tapi ini tempat elit. Kenapa tempat elit? Ada bos elit di sini, kan? Ada bos elit, Pak, Bapak, Ibu, kan bos-bos elit semua ini. Jadi hati-hati. Yang di sini untung kalian disemprot kemarin sama Pak Dani, gitu. Tapi ingat, di rumah saya juga udah disemprot, tapi kena juga. Jadi rumah elit, ya, rumah elit, nyamuknya elit. Jadi semua itu terukur sama Tuhan. Halo? Semua itu terukur sama Tuhan. Kalau kehidupanmu makin elit, maka bebanmu juga jadi elit juga, kan? Kehidupanmu makin naik nanti, bebanmu juga akan naik. Tanggung jawabmu makin besar. Saya kesal. Makin kau belajar firman Tuhan, makin tahu kau banyak hal, maka makin akan banyak kau dituntut. Kepada siapa yang lebih banyak diberi, kepadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kamu sudah lepas dari gereja setan dulu, kamu akan lebih banyak dituntut. Orangnya, ya. Jelas kau Supri, kamu lebih banyak dituntut. Siapa namamu? Yuyun. Beberapa bulan ini saya perhatikan kamu pucat terus. Banyak beban hidup. Kau sering kan? Jangan semua ditanggung sendiri. Jangan semua beban itu ditanggung sendiri. Dan jangan ada dosamu yang kau tutupi. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tertutupi. Ya. Dan kau tidak bisa bertumbuh. Siapapun di tempat ini yang berusaha menutupi dosanya, engkau tidak akan pernah bertumbuh. Dan saat engkau tidak bertumbuh, engkau tidak berbuat, maka engkau akan dipotong dan Bakar. akan dipotong, tebang, buang ke dalam api. Itu adalah nasib semak bukan. Kau bukan pohon, kau terkategorikan menjadi semak bukan. Dipotong, dibuang ke dalam api. Namamu aja buat Tuhan. Ya. Tertulis kebun anggurnya Allah, padahal kau hanya semak bukan. Saudara yang dikasih Tuhan, camkan firman Tuhan ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kamu diselamatkan oleh iman. Oleh sebab itu bersyukur. Saya sangat bersyukur lewat kejadian kemarin. Menganggap diri saya menjadi apa? Kecil. Gak ada apa-apanya. Ada apa-apanya. Hari ini bagaikan rumput. Hari ini bisa melambai-lambai, besok kering. Kehidupan manusia itu bagaikan rumput dan bunga rumput yang hari ini bisa sekar, besok lah kecil, ada apa-apa. Ini kita ini cuma debu, hilang. Mungkin kalian bisa lihat kemarin itu hari Jumat ya. Jumat nih, saya masih lari. Sabtu terkapar. Jumat saya masih lari. Sabtu udah terkapar saya. Udah gitu dapat ini lagi. Dapat tahyur dari Bu Lydia. Dia bilang, belum 24 jam nggak akan terdeteksi. Jadi saya nahan sakit dari pagi nih jam 7. Oh, belum 24 jam nih.
tinggal 24 jam dari jam 9 malam ke jam 9 malam lagi. Jadi jam 7 nih, jam 7 pagi saya udah nahan sakit. Aduh, 8 ya. Aduh, jam 9 harusnya saya khotbah di Tambun. Aduh, setengah 10 saya ngambil Gojek. Cepet saya ambil, udah gak tahan lagi. Ya, ini saya di rumah sakit aja. Kecil, gak ada apa-apanya. Hari ini kau kuat, besok kau gak ada apa-apanya, bisa mati, bisa. Dokter, ada dokter aja, dokter colongan gara-gara dibunuh. Beberapa blok dari rumah saya meninggal anaknya. Mati. Meninggal, Pak. Tapi yang meninggal sama. Meninggal, ya kan? Dead, bahasa Inggris ya. Ya bukan die masih melarat. Ini dead. Ya udah, 3 hari cuman dianggap apa? Pegeliru. Demam berdarah sekarang panasnya nggak ada. Paling tinggi cuma 39. Nggak sampai panas banget. Pegelinu, demam-demam biasa, ya kan? 3 hari dibawa ke rumah sakit, trombositnya udah rendah, udah ingusan keluar darah, dari hidungnya keluar darah, dari hidung mati, meninggal. Ya, jadi ya, engkau hari ini bisa melayani Tuhan, tapi besok engkau dipanggil Tuhan. Oleh sebab itu, bersyukurlah kalau engkau masih hidup, bertanggung jawablah atas hidupmu kepada Tuhan. So waktu kau dipanggil Tuhan nanti dan masih ada dosa-dosa yang kau sembunyikan, jangan harap kau masuk surga. Jangan kau percaya bahwa oh aku Calvin sekali diselamatkan tetap selamat. Pertanggungjawabkan keselamatannya. Itu firman Tuhan. Kau jangan mau diselamatkan seperti dari dalam api. 1 Korintus 3. Bagaikan seperti dalam kalau kau diselamatkan dari dalam api, apa yang terjadi? Gosong mau? Masih bisa diselamatkan, itu namanya diselamatkan dari dalam api. Menderita gak? 1 Korintus 3, diselamatkan tapi seperti diselamatkan dari dalam api. Rasanya apa? Oh pernah terbakar? Hah? Pernah, apanya? Baru tangan kan? Kalau tangannya tiba-tiba lagi kebakar begini, sakit kan? Tapi kalau dia terselamatkan dari dalam api, itu artinya apa? Tanganmu masih kebakar, Pak. Kebakar dulu, baru ditarik. Terjadinya apa? Luka. Kalau terselamatkan dari dalam api, artinya apa? Seluruh sekujur tubuhmu memang selamat, tapi kau mengalami luka bakar. Artinya apa? Kau minta mati? Saya tanya, kau minta mati gak? Pasti kau minta mati. Kau berharap untuk mati. Orang yang diselamatkan dari dalam api, ya, terbakar seluruh tubuhnya 80%, kau pasti saya jamin kau minta mati. Lebih baik aku mati. Diselamatkan 2 hal yang diselamatkan yang gak enak. Mati yang gak enak, terbakar sama tenggelam. Halo. Karena apa? Matinya apa? Pelan-pelan. Mati pelan-pelan tuh gak enak. Halo? Makanya kalau pergi naik pesawat, doa saya apa? Tuhan, kalau jatuh langsung Tuhan, mati. Jangan jatuh ke laut, udah gitu tenggelam, pelan-pelan tenggelam. Tahu nggak enaknya apa? Jempolmu pernah Marcelina digigit-gigit sama ikan?
pelan-pelan jempolmu digigit-gigit sama ikan, terus kelingkingmu, ya kan? Enggak langsung ikan hiu yang makan, enggak. Ikan-ikan kecil lah. Habis itu tanganmu digigit-gigit, masih hidup kau, kan? Kalau jempolmu ikut doang mah enak. Ya. Terus. Tapi kalau digigit sakit kan, mati pelan-pelan gak enak. Tambah lagi kau mati apa lagi? Hah? Seperti yang pernah kelelep. Kamu ini kan yang pernah kelelep. Mau saya lelepin di situ nggak? Nah, udah pernah kelelep? Enak nggak? Mau rasa kelelep? Itu dua hal mati yang gak enak ya. Mati, tenggelam sama terbakar. Enak. Oleh sebab itu jangan mau diselamatkan dari dalam api. Itu firman Tuhan. Jadi sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Jadi kita ini adalah orang-orang yang sangat bersyukur. Amin. Kenapa? Kenapa bersyukur? Karena kamu bukan menjadi bagian kerajaan neraka. Kamu bagian dalam kerajaan surga. Baca Filipi 3:20. Filipi 3:20. Filipi 3 ayat 20. Masa orang baca? Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Terus? Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri. Amin. Amin. Jadi kewarganegaraan kita sekarang ini adalah keluarga negara surga. Ya, kalau mereka itu 30 hari berpuasa dan merayakan kemenangan, kayaknya indah banget. Tapi kita ini udah keluarga negara surga. Sebenarnya kita merasa apa? Indah sekali kan? Lalu kita merasa indah sekali kan? Jangan lupakan itu. Bahwa kau adalah warga negara surga yang seharusnya itu kau rayakan setiap hari. Kau syukuri setiap hari. Bahkan waktu kau pergi berhadapan dengan mereka, mereka belum warga negara kerajaan. Engkau adalah warga negara kerajaan. Hiduplah bagaikan orang dengan warga negara kerajaan. Hiduplah seperti itu dalam imanmu. Ya. Jangan kau kayak orang yang masih ketakutan. Masih ketakutan dengan segala tantangan hidup ini. Kau masih ketakutan. Terus engkau berkata bahwa warga negara kerajaan surga. Engkau sedang membohongi diri. Jadi kematian pun bukan hal yang menakutkan, melainkan adalah sebuah keuntungan. Kenapa? Aku kan warga negara kerajaan surga. Aku hidup sekarang ini adalah hidup yang sementara. Amin. Hidup ini hidup sementara di sini. Ini hanya bagian daripada pembelajaran. Bagian daripada di mana aku harus menjadi saksi. Aku harus menjadi alat Tuhan.
berkat anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ini apa awal? Ada sebagaimana ku ada berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Hidup dalam kau iman ini, kau iman ini, kau hidup dalam segala kelimpahan. Engkau adalah warga negara kerajaan surga. Berbeda. Kalau kau warga negara kerajaan surga nih, kau jalan nih malam-malam, setan masih berani sama kamu. Saya kasih tahu sama kamu, siapa di mana di tempat ini yang setan masih menampakkan diri sama kamu, berarti kewarganegaraan kerajaan surga dipertanyakan. Saya ulang, siapa di tempat ini yang setan masih menampakkan diri nih, kuntilanak kayak genderuwo masih menampakkan diri, kewarganegaraan kerajaan surga dipertanyakan. Karena dia nggak berani menampakkan diri. Labelmu jelas, labelmu jelas. Dari ujung rambut ke ujung kaki, labelmu jelas. Warga negara kerajaan surga. Kalau yang mau menampakkan diri sama kamu, seharusnya levelnya adalah yang ingin mengganggu stabilitas pekerjaan Tuhan yang besar. Amin. Warga negara kerajaan surga, kau hidup dalam segala kelimpahan, tidak kekurangan. Kurang ada apa? Bahkan kau dilimpahkan dengan apa? Pengetahuan. Kau sedang diasah, berlian-berlian yang sedang diasah, berlian-berlian yang sedang engkau dipukul dan dihajar karena apa? Engkau disayangi Tuhan. Anakku yang kukasihi, tegur dan jadi siapa namanya? Karlina, Pak. Nah, kalau engkau udah nggak dipukul lagi, pergi kau misalnya dari rumah, engkau udah nggak dicariin sama bapak mama, udah nggak disayang sudah. Tapi kalau kau masih dicariin, ya, pas dapat kau pas di licing, bahasa Batak licing nggak tuh? Libas. Itu bahasa Batak. Masih di licing kau, berarti masih Kesayang. masih apa? Kesayangan. Dicambuk, di licing dicambuk. Di licing itu pakai lidi, ya kan? Dan kalau dicambuk kau udah sensasi sekali kamu. Banyak nonton film-film, cambuk kalau gitu, libas. Artinya kau masih disayang.
Kalau kau masih mengalami proses yang dari Tuhan hari ini, kau masih sayang. Dan engkau hidup dalam segala kelimpahan. Itu maknanya itu. Kau masih mengalami proses itu dalam kelimpahan. Kelimpahan apa? Kelimpahan proses. Saya sakit. Kalau saya bilang, kok anak Tuhan sakit? Karena Tuhan masih sayang sama saya. Saya diteguhkan dalam siapa? Seorang hamba Tuhan. Waktu engkau sakit, engkau ditaruh kau di rumah sakit seminggu. Seorang hamba Tuhan bilang gini, mungkin kalau kau tidak ditaruh oleh Tuhan 1 minggu di rumah sakit, engkau ketabrak mobil di sana. Engkau mengalami kecelakaan fatal di sana. Itu sisi rancangan ilahi yang hebat itu, yang tak terselami. Kau tidak diizinkan ke sana, tapi kau diizinkan ke sini. Meskipun itu berbicara sakit. Nah, kerennya Tuhan, keren. Misteri, keren. Itu kerennya Tuhan. Yang enggak terselami dengan pemikiranmu. Pemikiranmu hanya terselami kalau pemikiranmu licik, engkau menganggap jahat sekali Tuhan ini. Kan aku anakmu, kenapa masih dikasih promosi rendah, dikasih digigit nyamuk lagi. Aku berbicara, senjata yang ditempa manusia tidak akan mempan sama kamu, tapi digigit nyamuk mati kau. Bicara Tuhan. Amin. Itu luar biasa. Tuhan itu hebat, luar biasa, keren, misterius, tapi keren buat kau dan saya sebagai warga kerajaan. Jadi kadang-kadang kau kalau memikirkan hal itu, bahwa Tuhan itu baik sama kau, nggak usah banyak permintaan, nyanyi aja, nangis kamu. Nyanyi doang nih, penyembahan udah nangis. Gak bisa berdiri, tenggelam dalam kemuliaan, tenggelam dalam kebaikan dan kesempurnaannya. Kita mau saksikan bulan, saya nggak nyangka. Seperti saya kesaksian sebelumnya, ada satu proyek saya ditawar rendah dari 7,1 menjadi sekarang 6,5. Tiba-tiba saya ketemu sama teman saya ini yang punya teman saya dekat sama yang punya proyek di Kerawang ini, dan akhirnya proyek ini jadi punya saya, dikasih saya. Tuhan itu luar biasa hebat. Saya kasih tahu, hebat, keren, luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Dan semua pekerjaan Tuhan hari-hari ini ke saya nih, aduh, dia kasih tahu pelan-pelan, tapi ujungnya apa? Ini buat lu. Kamu nunggu lama, ujungnya apa? Ini buat lu. Luar biasa. Disuruh nunggu. Tadinya 4, kasih jadi 10. Ini buat lu. Cara kerja Tuhan itu baik luar biasa. Engkau disuruh sabar, tiba-tiba dikasih pertambahan berlimpah. Suruh duduk, tiba-tiba kau dikalungin emas. Tuhan itu luar biasa. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus. Diciptakan dalam Kristus, artinya apa? Untuk menjadi serupa dengan Dia. Jadi kita ini akan menjadi serupa dengan Dia dalam segala nilai-nilainya. Mampu, rendah hati,
saling mengampuni. Semua kesempurnaan Kristus itu terjadi di dalam kita. Supaya apa? Supaya Bapa dalam apa? Dalam pekerjaannya. Jadi kemana kita pergi, kita melakukan pekerjaan Bapa. Di mana kita disempurnakan di dalam Kristus. Jadi kita tidak memikirkan diri kita lagi. Amin. Kita nggak mikirin diri kita lagi. Waktu hidupmu makin hari makin memikirkan pekerjaan Tuhan, maka semua dilimpahin. Tapi jangan mikirin dirimu lagi. Mikirin pekerjaan Tuhan. Semua dilimpahin. Dia bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu. Waktu kau udah cari dapat nih pekerjaan Tuhan, ini pekerjaan, dan kau kasih semuanya ke situ, maka semua pun dilimpahkan sama Tuhan kepada kamu. Jadi jangan kerja buat Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Halo, amin. Doakan ayah harus pergi ke daerah-daerah. Mulai saya dengan Pak Pendeta Albert mau mencari daerah-daerah Kristen yang membutuhkan air. Saya akan buka di situ, di mana seluruh penduduk itu akan mendapatkan air. Akhirnya di situ ada gereja, maka gereja itu menjadi berkat bagi orang-orang. Di mana ada daerah membutuhkan air, masuk. Kita masuk situ, layanan. Itu menjadi misi, bagian daripada mission trip di 2 semester, Januari ke Juni Desember. 2 semester, 2 kali membuka tempat di mana orang membutuhkan air di situ. Daerah yang air susah, kita datang buka air di situ. Bikin sumur bor. Di mana pekerjaan Tuhan terjadi bagi seluruh masyarakat yang belum mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan di situ. Jadi sesederhana. Pekerjaan Tuhan. Dan masih banyak pekerjaan Tuhan yang lain. Yang Tuhan mungkin arahkan ke Pastor Enos. Tapi carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Pekerjaan Tuhan. Kita bukan sekedar pelayanan anak-anak. Anak-anaknya kenapa di situ? Sama seperti bikin skripsi. Ada masalah nggak? Bikin skripsi kan begitu. Cari masalahnya dulu. Ada masalah? Baru kita teliti. Kalau nggak ada masalah, apa yang mau diteliti? Halo? Kalau nggak ada masalah, ya, pekerjaan Tuhan apa? Kalau nggak ada masalah, pekerjaan Tuhan. Ada masalah, ada pekerjaan Tuhan. Amin. Ada masalah, ada pekerjaan Tuhan. Lebih banyak masalah, lebih banyak pekerjaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Maka di dalam banyak masalah, bersyukurlah karena akan lebih banyak pekerjaan Tuhan. Akan lebih banyak peluang di mana engkau dipakai. Amin. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala hikmat, marifat yang Engkau berikan, supaya kami boleh bertumbuh, berkembang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.